Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua mahasiswa. Perkenalkan, Ibu dosen manajemen keuangan, nama Dr. Haji Umi Kalsum, SMSI, CACP, CST. Mahasiswa sekalian sudah semester 3 ya sekarang. Jadi kita akan selama 1 semester ini yang harus Anda pahami bahwa manajemen keuangan di prodi manajemen itu adalah salah satu mata kuliah bersyarat. Maksudnya Anda harus lulus mata kuliah manajemen keuangan 1, baru Anda boleh mengambil manajemen keuangan. Sehingga target kita ya bukan hanya Anda, Ibu juga punya target. Target kita adalah Anda semua harus lulus dengan nilai yang maksimal ya. Dengan nilai maksimal. Oke, kita mulai untuk pertemuan pertama. Nah, manajemen keuangan ya. Jadi kita harus tahu sih sebenarnya apa itu manajemen keuangan. Deskripsinya adalah mata kuliah ini memberikan pendalaman atas konsep dan teknik analisis yang harus diketahui oleh seseorang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi selama kita belajar manajemen keuangan, posisikan diri kita sebagai manajer. Ya. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai manajer yang mengelola keuangan, sehingga materi yang akan kita sampaikan nanti selama kurang lebih dari 16 kali pertemuan itu bisa terserap dengan baik ketika kita menjadikan materi tersebut sebagai bahan yang kita hadapi ya, yang bisa langsung bisa kita aplikasikan. Gitu. Nah, ruang lingkup perkuliahan ini membahas keputusan-keputusan yang penting dalam bidang keuangan dan memberikan wawasan terkait dengan cara-cara agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, pertanyaannya, apa sih yang menjadi tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan pada dasarnya adalah ingin melihat kesejahteraan pemegang saham. Kenapa sampai pemegang saham ingin dilihat kesejahteraannya? Karena pemegang saham yang memberikan dana kepada perusahaan, sehingga dana tersebut bisa dikelola oleh perusahaan tadi dan akan menambah kontinuitas perusahaan tersebut ya, atau keberlanjutan usaha perusahaan tersebut. Jadi kalau tidak ada sumber dana untuk suntikan dana dari pihak investor atau pihak pemegang saham, maka susah untuk kita kembangkan perusahaan tersebut. Nah, kita lihat di sini pengertian para ahli. Menurut para ahli ya, manajemen keuangan itu adalah yang pertama menurut Agus Sartono, Bambang Rianto, Suatmusnan, Agus Harjito, dan ini semua Ibu sudah kompilasikan ke dalam buku yang Ibu buat, buku bahan ajar. Itu sudah terkompilasi semua keempat orang ini, yang di sini di dalam buku tersebut rata-rata mereka mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana ya, dan bagaimana menggunakan dana serta mengelola aset-aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Jadi ada 3 poin penting di sini. Pada dasarnya 2 ya, tapi ada yang membagi ke dalam 3. Pada dasarnya 2. Jadi bagaimana cara memperoleh dana? Cara memperoleh dana, apakah kita menggunakan sumber internal saja atau mengcombine dengan sumber eksternal? Apakah dari dalam perusahaan saja cukup? Kalau cukup ya itu aja. Tapi kalau tidak cukup berarti kita harus combine dengan
sumber dana dari pihak eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menggunakan dana tersebut, ya, atau mengalokasikan. Setelah kita mengalokasikan mendapatkan dana tadi, kita harus mengalokasikan ke pos-pos yang kita sudah buat. Jadi memang awalnya harus kita buat dulu pos-posnya. Setelah itu dana itu didapatkan, dikelolalah atau dipos-poskanlah ke pos-pos masing-masing. Setelah itu kita bisa lihat cara mengelola aset tersebut. Jadi di bagian neraca itu ada di posisi kiri ya, itu ada aktiva perusahaan. Aktiva perusahaan itu terdiri dari dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi pos-pos ini yang dilihat apakah penggunaan aktiva lancar stabil dan bisa menghasilkan aktiva tetap atau tidak, ataukah semakin banyak hutangnya atau tidak. Itu ya di pos-pos ini. Kemudian di sisi aset tersebut, pengelolaan aset ini, apakah aset tersebut bisa menghasilkan aset-aset selanjutnya, dan kalau bisa berapa lama dia bisa menghasilkan aset-aset tersebut. Pada dasarnya sih manajemen keuangan yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan hari ini. Jadi hanya melihat bagaimana cara melihat mencari kas, mencari dana, kemudian mengelola dana tersebut. Kemudian setelah dikelola atau dipos-poskan, bagaimana aset tersebut diberdayakan. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Iya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Tanya, perkenalkan nama saya Nyoman Mulia Sari. Untuk pertanyaan saya, apa keuntungan mendalami manajemen keuangan karya? Terima kasih. Ya, jadi memang Anda ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer keuangan, ya, dalam hal ini ketika kita mempelajari manajemen keuangan, harus kita tahu dulu endingnya nanti kita mau jadi apa. Ya, jadi apa peluang-peluang karir ketika mahasiswa itu mendalami manajemen keuangan. Nah, kita lihat di sini, ini peluang-peluang karirnya ketika kita mendalami di bidang keuangan. Yang pertama, kita bisa masuk ke pasar modal dan pasar uang dan modal. Jadi cara berinvestasi bukan hanya milik para pengusaha, ya. Jadi kita mahasiswa juga, Anda sebagai mahasiswa juga dari sekarang pun bisa masuk ke atau berkecimpung di bidang investasi dengan cara masuk ke pasar uang dan modal. Dan itu bisa kita pahami terlebih dahulu melalui mata kuliah manajemen. Kemudian yang kedua, di investasi. Jadi nanti selama 1 semester ini kita akan mulai belajar berhitung atau menghitung posisi investasi mana yang paling menguntungkan ketika kita memiliki uang. Kemudian apakah kita mau posisikan uang tersebut ke saham, atau kita masuk ke logam mulia, atau kita bahkan kita cukup saja di lembaga keuangan tertentu, ya, misalnya bank. Apakah kita cukup simpan di situ saja? Nah, nanti kita akan belajar itu di selama 1 semester ini. Nah, ketika itu bisa kita pelajari dan kita mahir, kita bisa tentukan yang mana yang menguntungkan saat sekarang untuk kita, ya. Kemudian yang ketiga, manajemen keuangan atau keuangan bisnis. Dari sekarang pun Anda sudah bisa mengelola bisnis kecil-kecilan, dan itu bisa Anda berhasil ketika Anda mampu tahu dan mampu mengelola manajemen keuangannya. Jadi sangat banyak sangat banyak usaha yang mampu eksis, ya, mampu meraih keuntungan, mampu meraih pelanggan sebanyak-banyaknya, tapi gagal mengelola keuangan. Banyak sekali, kan? Kenapa? Karena ketika dia mampu meraup
pelanggan tertarik ya, pelanggan tertarik dengan usahanya karena produknya mungkin inovatif dan mempunyai daya saing, tapi ketika dia tidak mampu mengelola, sudah banyak tawaran misalnya untuk memperbesar usahanya, dia terjebak untuk memperbesar usaha dan mengambil pinjaman untuk memperbesar usahanya, tapi dia tidak mampu mengelola pinjaman tersebut, maka bisa jatuh ke dalam usahanya tidak lagi sustainable, tidak lagi berlanjut. Nah, kita lanjut, ini pokok bahasan yang kita harus habiskan selama 1 semester. Kita harus habiskan selama 1 semester. Yang pertama, kontrak awal perkuliahan yang hari ini kita bahas. Kemudian pengantar manajemen keuangan, ya, laporan keuangan, analisa laporan keuangan, lingkungan, risiko dan tingkat pengembalian, nilai waktu uang, kemudian penilaian sekuritas, penganggaran modal, arus kas, biaya modal, struktur modal, leverage dan kebijakan dividen, manajemen modal kerja dan pembiayaan, manajemen kas, investasi jangka pendek, dan manajemen persediaan piutang dagang. Yang duanya adalah mid-test dan part-test. Nah, ini kita masuk ke capaian pembelajaran. Apa sih yang akan kita capai ya dalam pembelajaran ini? Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk membahas struktur modal. Struktur modal ini adalah yang pertama tadi, cara mendapatkan dana, ya kan? Dia di struktur modal. Jadi dari dana ini didapatkan apakah dari pihak eksternal atau pihak internal. Nah, ini dia di penggolongannya di struktur modal. Kemudian kebijakan dividen, perencanaan keuangan, modal kerja, serta membahas topik-topik khusus dalam manajemen keuangan. Ini adalah capaian pembelajaran kita. Dan mahasiswa diharapkan sudah mahir untuk hal tersebut. Nah, kita lihat bagaimana bentuk pembelajaran kita selama 1 semester. Kita combine ya, kita menggunakan metode hibrid. Apalagi sekarang kita belum 100% bebas dari pandemi ya. Jadi kadang-kadang kita, kalau kita lihat situasi dan kondisi ini memungkinkan untuk kita offline, kita offline. Kemudian kalau kita melihat situasi tidak memungkinkan, maka kita kembali ke rumah masing-masing, kita buka laptop dan kita online. Nah, tetap menggunakan metode ceramah, kita diskusi, ada tanya jawab, dan nanti ada praktikum. Praktikumnya kita bagaimana? Praktikumnya kita masuk ke tempat usaha, ya. Kita masuk ke tempat usaha, itu nanti ada materi modal dan modal kerja. Dan cara untuk mengetahui yang paling sederhana dan paling simple adalah mewawancara para pelaku bisnis tentang modal dan modal kerja. Itu yang paling simpel. Jadi kita ada praktikum ya, prakteknya. Kemudian metode lain kita diskusi ada latihan tugas seperti yang di pokok bahasan anuitas. Nanti kita akan ada latihan-latihan. Kemudian ada diskusi mahasiswa dan akan dibagi beberapa kelompok diskusi. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk mencapai keberhasilan perkuliahan, maka strategi kuliah akan kita menggunakan InFocus, laptop, dan kita menggunakan tatap muka dan tatap layar. Kita menggunakan metode online, ya. Ada yang mau tanya lagi? Mohon izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Salim, nomor 012770, satu manajemen. Terima kasih kesempatannya dari Ibu dosen, Dr. Hajuni Karsuma CMSI, CRV CSF. Dalam menghadapi mata kuliah manajemen keuangan, bagaimana secara detail metode penilaian yang akan kita hadapi supaya kita sebagai mahasiswa tahu betul apa-apa yang perlu kami persiapkan untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Jadi
Pertanyaannya ala-ala mahasiswa sekali. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat mencapai nilai yang memuaskan seperti yang di awal tadi dijelaskan ya. Visi dan misi kita adalah Anda semua lulus dengan nilai maksimal. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Bu supaya nilai kita maksimal? Nah, Ibu, kita buka di sini. Jadi di sini ada pembobotan bobot nilai. Yang pertama adalah tugas sebesar 20%, kemudian partisipasi 20%, UTS dan ujian akhir UAS masing-masing sebesar 30%. Dan ini semua terangkum dalam seperti di berita acara ya. Ini 20% ini kita bagi dua, partisipasi pada saat ujian tengah semester dan pada saat di UAS. Jadi dibagi lagi menjadi 20%, 40 dan 40. Nah, kemudian ini range-nya. Jadi Anda tinggal self assessment, nilai diri sendiri, kita nanti di range mana ya. Nah, walaupun di sini ada A+, B+, sebesar-besar B+, tetap juga dia B. Ya kan? Sekecil-kecilnya A minus tetap A. Sehingga memang yang kita lihat adalah A, B, C, D dan seterusnya. Ini adalah range. Ini aspek penilaian presentasi absensi. Jadi Anda jangan terlalu banyak absen. Paling tidak satu semester ini minimal kehadiran 75% minimal untuk lulus ya. Jangan terlalu banyak absennya. Kemudian absen tidak termasuk dalam komponen nilai akhir. Jangan lagi ada yang bertanya, Bu saya rajin, nanti penilaiannya disesuaikan di nilai range tadi, gitu ya. Tapi secara eksplisit dia tidak muncul, tidak muncul sendiri bahwa absensinya sekian persen, gitu. Tapi dia tetap kita hitung. Oke. Ibu rasa untuk penjelasan pada pertemuan pertama atau di kontrak kuliah cukup sampai sekian. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, menyelesaikan 16 kali pertemuan tugas kita, tugas Anda, dan menyelesaikan manajemen mata kuliah manajemen keuangan ini dengan baik, dengan maksimal, sehingga apa yang Anda menjadi tujuan Anda itu Ibu bisa dukung dan bisa memberikan nilai yang maksimal sebagaimana yang Anda harapkan semua. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama ya, yang muslim kita sama-sama berdoa, dan yang non muslim silakan menyesuaikan ya. Akan kita baca doa penutup masing-masing. Ibu baca Al-Fatihah. Oke, selesai. Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.